Hai, selamat pagi semuanya. Anak-anak kelas 4, apa kabar kalian pagi hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk pagi hari ini ya. Berjumpa lagi di channel pembelajaran Ibu untuk pagi hari ini ya. Tentunya pada hari Jumat jam pertama kita pembelajaran muatan IPS ya. Anak-anak kelas 4, coba dipersiapkan bukunya. Kita masih di 4C. Nah, untuk pagi hari ini kita masuk dalam subtema 3 tentang ayo cintai lingkungan ya. Anak-anak, ini subtemanya tentang mencintai lingkungan. Ibu mau tanya dulu deh sama kalian, apakah kalian sudah mencintai lingkungan kalian? Ya, pastinya kita harus mencintai lingkungan kita dengan cara seperti apa? Oke, nah sebelum kita lanjut ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, semuanya ambil sikap doa, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang maha baik, terima kasih buat kasih-Mu sehingga pagi hari ini Tuhan kami masih ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Saat ini Tuhan kami akan melanjutkan akan aktivitas kami, terutama dalam proses pembelajaran pagi hari ini. Kiranya Kau menuntun dan menyertai kami Tuhan sepanjang pembelajaran kami ini, meskipun kami harus belajar dari rumah. Bimbinglah kami Tuhan, berikan kesehatan kepada kami, bimbing orang tua kami dan guru-guru kami dalam aktivitas mereka sepanjang hari ini. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa dengan nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak kelas 4, tadi Ibu sudah katakan ayo cintai lingkungan. Nah, Ibu mau bertanya dulu sama kalian, bagaimana cara kalian mencintai lingkungan? Yuk, kalau kemarin kita membahas tentang hak dan kewajiban terhadap hewan langka ya. Kewajiban kita terhadap hewan langka itu harus apa? Melestarikannya. Kenapa harus dilestarikan? Supaya mereka tidak cepat punah. Oke, pasti sudah tahu. Hak kita apa? Supaya kita tetap bisa melihat binatang-binatang yang terancam punah. Oke, nah untuk pagi hari ini kita membahas mengenai lingkungan. Nah, coba buka bukumu halaman 78 ya, subtema 3 ayo cintai lingkungan. Nah, di situ ada gambar. Ini tentang kehidupan di kota dan di desa ya. Oke, anak-anak, sekarang kita tinggal di mana ya? Apakah di perkotaan atau di pedesaan? Mungkin semi perkotaan dan semi pedesaan ya. Oke, nah anak-anak kelas 4 ingat ya, di tempat kita tinggal itu saling berdampingan. Kenapa dikatakan saling berdampingan? Ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan ya. Nah, ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia, itu sudah diciptakan oleh Tuhan. Nah, mereka ini saling membutuhkan ya, saling membutuhkan satu sama yang lain. Ada hubungan timbal balik. Coba kamu bayangkan, kalau manusia hidup tanpa tumbuhan, bisa tidak? Ya, karena manusia itu misalnya memperoleh bahan makanan dari tumbuhan ya. Nah, tumbuhan membutuhkan manusia untuk dirawat oleh manusia, seperti itu. Sama deh halnya dengan hewan. Oke, paham kalian? Oke, nah, manusia dan hewan itu saling berdampingan. Itu yang Ibu katakan tadi, saling membutuhkan satu sama yang lain. Ada hubungan timbal balik. Nah, bisa nggak kalian bedakan manusia yang hidup di pedesaan seperti apa, kemudian yang hidup di kota seperti apa? Bisa? Yang mana lebih kamu sukai, hidup di perkotaan atau hidup di pedesaan? Nah, mau jelaskan di sini ya. Kalau hidup di perkotaan itu kadang agak bising ya, polusi ada ya. Dan kalau Ibu berpikir kehidupannya lebih boros kalau di kota ya. Kenapa? Karena sangat minimnya lahan pertanian, jadi kita tidak bisa memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayuran ya, atau lain sebagainya ya. Nah, yang mana lebih sejuk,
pedesaan atau perkotaan? Yang pastinya yang lebih sejuk adalah pedesaan, ya. Pasti kalian merasakan kalau di kota itu karena bangunan itu ada yang tinggi, itu saling berdekatan ya, saling berdempetan, jadi cuacanya agak panas ya. Kalau di desa itu lebih aman, lebih asri ya, dan lebih sejuk. Nah, kalau di pedesaan itu kita hanya memerlukan beberapa bahan makanan dari kota ya. Kalau misalnya sayuran dan sebagainya itu bisa kita manfaatkan perkebunan yang ada. Oke, sudah kalian bisa bedakan ya. Nah, anak-anak coba perhatikan, di perkotaan itu lebih ramai, kalau di desa itu agak suasananya berbeda ya. Sunyi. Di perkotaan itu kenapa katakan tadi banyak polusi, karena banyak pusat industri ya. Industri itu perusahaan. Nah, perusahaan ini menimbulkan polusi. Oke, anak-anak coba perhatikan halaman 79 lagi, menjelaskan manfaat sumber daya alam di sekitar. Hari-hari sebelumnya kita sudah membahas mengenai sumber daya alam. Nah, coba perhatikan, di desa itu bisa dimanfaatkan sebagai tempat pertanian. Kalau di kota lebih ke industri ya, lebih ke industri. Coba perhatikan halaman 79 itu liburan ke desa. Nah, coba perhatikan, ini adalah keluarga Nina sedang mengunjungi rumah kakek dan nenek di desa. Ya, sungguh senang ya pastinya. Nah, di situ pasti kalian sudah tahu, coba kalian baca. Nah, di sini si Nina dan saudaranya dan keluarganya apa? Apakah di sana seperti apa? Jajan-jajan? Tidak. Mereka di sana malah membantu kakeknya mencari rumput. Kemana? Ke ladang ya. Pasti mereka senang deh. Nah, rumput yang diambil ini untuk apa? Untuk makanan ternak ya, untuk makanan ternak. Kemudian ternak ini makan, nah menghasilkan kotoran. Kotoran yang dihasilkan itu untuk apa? Kotoran hewan itu apa? Bermanfaat sebagai pupuk untuk tanaman lagi. Nah, itu yang dikatakan tadi, bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan itu saling saling berdampingan atau saling ada hubungan timbal balik, saling membutuhkan satu dengan yang lain ya. Coba kalian deh berpikir sendiri, kalau hewan tidak ada, manusia tidak ada, seperti apa jadinya ya. Nah, itu sedikit tadi ya tentang manfaat sumber daya alam di sekitar ya, pasti kalian sudah tahu. Nah, tentang juga bagaimana cara kita mencintai lingkungan kita, apakah dengan merusak, apakah dengan membuang sampah sembarangan. Itu ibu berpikir bukan contoh mencintai lingkungan ya, tapi itu adalah salah satu contoh merusak lingkungan. Nah, salah satu contoh mencintai lingkungan itu kalau kita membuang sampah pada tempatnya ya, ikut bergotong royong kalau ada warga yang membersihkan lingkungan sekitar ya, menanam bunga ya. Itu banyak ya hal-hal yang bisa dilakukan dalam menciptakan hidup mencintai lingkungan. Oke, anak-anak kelas 4 sudah tahu ya. Nah, anak-anak kelas 4 di sini oke, anak-anak kelas 4 sudah terbayang ya, kalian bisa membedakan hidup di perkotaan dan hidup di pedesaan. Hidup di perkotaan itu tidak terlalu memungkinkan untuk kita hidup jauh dari ketenangan. Tapi dengan caranya tadi, mencintai lingkungan kita dengan ikut melestarikan ya, atau merawat lingkungan di mana kita tinggal. Oke, anak-anak kelas 4, untuk pagi hari ini sekian penjelasan dari ibu ya mengenai sebenarnya hari ini pemanfaatan sumber daya alam sekitar kita, tapi setidaknya pemanfaatan sumber daya alam itu sudah kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Nah, untuk pagi hari ini ya, tugas kalian, ibu mau kalian hari ini berbicara lagi, karena IPS ini kadang menulis terus ya. Nah, untuk pagi hari ini ibu mau kalian berbicara. Nah, seperti apa tugas kalian untuk pagi hari ini? Ibu mau kalian pilih
yang mana kalian suka ya, cerita tentang yang mana kalian suka, hidup di perkotaan atau hidup di pedesaan. Nah, kalau kalian sudah pilih salah satunya di antara dua ini, kamu jelaskan ya, jelaskan apa alasan kamu suka hidup di kota dan hidup di desa ya. Jelaskan apa alasan kamu suka di tempat yang kamu pilih ya. Anak-anak kelas 4 bisa semua bercerita ya. Oke, di video kan ya, baru dikumpul kepada ibu untuk siang hari ini. Oke, anak-anak kelas 4, sekian dari ibu untuk pagi hari ini. Ibu sampaikan selamat pagi, tetap jaga kesehatan di rumah ya. Oke, dadah, Tuhan Yesus memberkati kita.